Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cerita Lawe. Dan kali ini bareng aku Bams Marpaung. Dan kira-kira siapa sih narasumbernya? Dan sedikit kisi-kisi juga untuk kalian teman-teman yang nonton di channel Cerita Lawe ini ya. Ini termasuk Abang Da yang juga menggeluti dunia sosial media. Tapi sedikit berbeda kalau aku kuliner, kalau Abang Da ini tentang politik. Wah, kalau ngomong tentang politik emang agak-agak sedikit masuk ke jurang, nanti kita pembahasan nih kayaknya ini. Nah, kali ini langsung aja kita perkenalkan dan beri tepuk tangan untuk Abang Da, Dedi Rahman. Dedi Rahman. Iya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Ini memang kebetulan di kisaran atau? Lagi mengunjungi calon klien sebenarnya. Tapi aslinya tinggal di Depok. Depok. Iya, Depok. Wah, inilah Depok, makanya ambil kesempatan mumpung lagi datang ke kisaran. Tapi mengenai tentang dulu nih cerita latar belakang dulu itu pernah ikut menjadi calon bupati, bener nggak sih? Oh, enggak. Jadi itu apa sih? Enggak. Dulu apa? Dulu sempat iseng aja nyalek. Oh, nyalek. Jadi nyalek. Tapi waktu itu memang ada 10 caleg yang lagi saya tangani. Oh. Jadi sambil jadi konsultan politik buat mereka, sambil juga saya nyalek. Memang tidak ada niat untuk menang, tetapi untuk mengetahui sebenarnya secara detail nyalek itu seperti apa aja gitu kebutuhannya. Iya. Karena Abang Da Dedi Rahman ini kan termasuk apa ya, yang mengelola sosial media politik. Jadi harus bisa masuk juga dong, biar tahu juga biar gitu paham, maksudnya, biar paham juga ya. Nah, itu kemarin itu ceritanya gimana itu awal mulanya mengenai tentang kok bisa sih aktif dan menggeluti dunia sosial media politik gitu. Oke, jadi sebenarnya saya tuh lama berkecimpung di dunia software. Oh, software Developer, orang IT lah ya. 20 tahun saya itu di bisnis IT, lalu kemudian membuat sebuah aplikasi yang bisa menangkap seluruh pembicaraan orang di sosial media. Saya bikin aplikasi tersebut. Tadinya niatnya bikin aplikasi tersebut untuk dijual ke perusahaan, agar perusahaan mengetahui bagaimana produknya dibicarakan orang-orang di sosial media. Lalu kemudian memperbaiki produk tersebut, layanannya, produknya, kalau makanan rasanya, berdasarkan komen-komen dari sosial media. Dari netizen ya. Tapi ternyata yang tertarik justru para politisi dan partai. Mereka pengen tahu apa pandangan orang-orang di netizen itu terkait dengan politisi mereka, partai mereka, dan isu-isu terkini terkait dengan politik. Nah, itulah saya terkecirimpung di dalam situ. Iya, jadi zaman dulu sama zaman sekarang kira-kira beda nggak sih mengenai tentang tanggapan komentar netizen yang mungkin kan termasuk software yang apa ya, memantau para komentar netizen nih gitu. Sama nggak dulu sama sekarang? Sebenarnya kalau dibilang sama atau tidak, itu bedanya hanya di beda platform. Jadi dulu itu lebih banyak komentar itu kita tangkap di platform Twitter sekarang. Iya, X ya. X sekarang. Dan di situ lumayan sadis. Jadi cukup vulgar pembicaraannya. Iya. Nggak kenal juga tapi maki-maki gitu kan ya. Keterlaluan memang. Nah, kemudian agak lebih sopan itu di Facebook. Nah, lebih sopan lagi di Instagram. Dan agak nyindir-nyindir itu di TikTok gitu. Jadi masing-masing agak beda lah. Di zaman sekarang. Di zaman sekarang. Karena yang sekarang itu kan paling banyak TikTok ini. TikTok ya, benar. TikTok. Tapi zaman sekarang ini kayaknya banyak para netizen yang mungkin nggak mempunyai batas juga kan, mau di platform manapun kan. Iya, betul. Namun kebetulan ada beberapa platform juga yang memang sudah memberi filter. Kalau untuk di aplikasi X itu memang mereka tidak ada filter gitu untuk hal-hal. Setauku dulu sih belum ada ya dulu ya. Belum ada ya. Paling filter tuh dilakukan oleh masing-masing akun aja. Yang supaya kalau mereka dimaki-maki tidak muncul gitu. Tidak muncul kan, ya, benar. Tapi selebihnya sih enggak ya. Kecuali kemudian dilaporkan akun tersebut telah melakukan hate speech gitu kan ya, atau hal-hal yang tidak pantas lah.
Kayak gitu, itu yang terjadi. Nah, jadi mengenai tentang kegiatan sosial media di politik ini berarti juga ada juga pemantau komentar-komentar gitu juga ya Bang? Oh iya, banyak. Sekarang banyak aplikasi yang seperti saya kembangkan dulu itu banyak sekali berkembang. Apakah itu bisa dibilang buzzer juga atau enggak sih? Ini agak berbeda. Kalau aplikasi tersebut itu untuk memantau pembicaraan. Tapi kalau untuk buzzer, ada juga aplikasi untuk buzzer, tapi itu sebenarnya sudah sulit berkembang. Dulu masih bisa mudah berkembang, tapi sekarang karena algoritma dari software itu semakin bagus, apabila ada buzzer-buzzer yang dari robot software, maka dia akan terdeteksi dan dimatikan akunnya. Ya. Benar. Nah, berarti Abang Deddy Rahman ini membuat yang itu namanya KTpedia. Ya, itu brandnya aja sih ya. Brand. Nah, dulu itu software, tapi sekarang dia menjadi digital campaign. Jadi masih bidang digital marketing seperti BAMS-nya juga, tapi khusus di bidang politik. Politik ya. Wah, ini agak sedikit gerimis ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi mengenai tentang KTpedia ini gimana ini? Ini hujan nih kan? Kebetulan tadi sempat kena hujan sedikit-sedikit tadi. Nah, jadi sempat terputus. Tapi kita lanjutin mengenai tentang KTpedia. Nah, Bang Deddy Rahman ini kan termasuk founder dari KTpedia. Bisa jelasin nggak itu? Tadi pembahasannya sedikit, itu bukan software sekarang. Betul. Jadi kira-kira KTpedia itu dalam bentuk seperti apa? KTpedia itu lebih sebagai agensi digital marketing, tapi mengkhususkan diri di bidang politik. Gitu. Sehingga kita lebih banyak bermain di personal branding. Termasuk sama halnya ya, personal branding. Personal branding, corporate branding juga kita pakai. Kita punya klien corporate branding cukup banyak, tapi kita tidak pernah sebutkan. Karena kita mengkhususkan branding kita, KTpedia ini di bidang politik. Iya. Walaupun yang lain juga bisa diterima gitu. Nah, jadi buat teman-teman atau mungkin untuk bapak-bapak politisi ya kan, ibu-ibu politisi bisa langsung aja hubungi Abang Deddy Rahman ya, karena memang benar-benar lebih kepada ini ya, menjelaskan dan juga membangun personal branding selaku politikus ya gitu. Jadi mengenai tentang KTpedia ini berdiri sejak 2012. 2012 sampai sekarang alhamdulillah masih terus aktif. Iya. Apalagi ini masih masa-masa ini ya, pilkada ya. Iya. Dan informasinya dapat di Tanjung Balai hari ini. Alhamdulillah. Nah, itu gimana itu? Bisa nggak sedikit sharing atau kasih cerita mengenai tentang bagaimana sih biar bisa memahami sosial media di politik ini gitu? Iya. Jadi lumayan agak lama ya, di 2012 itu klien pertama itu Pak Jokowi Ahok untuk Pilgub DKI. DKI Ahok, lalu kemudian setiap tahun itu mengadakan pilkada, termasuk yang Anies Sandi di Pilgub DKI dan di pilkada-pilkada lainnya. Nah, hari ini kita ada pilkada 2024 dan ini akan berlanjut lagi 5 tahun kemudian. Biasanya saya itu pilkadanya setiap tahun gitu kan ya. Nah, karena ini 5 tahun kembali, maka saya tidak bisa handle sedikit. Jadi harus agak banyak karena setelah itu puasa 5 tahun atau gitu. Mungkin akan menghandle corporate ya. Biasanya saya udah handle beberapa direktur BUMN gitu. Sehingga supaya karir dia meningkat di urusan bisnisnya lah. Jadi mengenai tentang personal branding untuk politik ini sama tidak sih membangun personal branding untuk konten kreator yang lainnya gitu? Sebenarnya sama. Sama ya. Intinya kalau jenis pekerjaannya sama gitu kan ya. Cuma memang kalau di politik itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar mencapai target-target politik. Jadi di awal misalnya kita harus bikin konten yang sifatnya humanis bahkan receh agar jangkauannya itu meluas seluruh dapil daerah pemilih yang menjadi target.
Itu tahap popularitas. Nanti ada tahap likabilitas supaya disukai. Bagaimana konten-konten itu disukai oleh netizen di dapilnya dan di-follow semakin banyak. Dan yang terakhir itu electability, bagaimana agar netizen di dapilnya itu tidak hanya follow, tapi juga men-share konten-kontennya dan mengajak orang untuk memilih politisi tersebut. Oh, berarti termasuk kategori konsultan juga nggak sih mengenai Saya termasuk. Termasuk, ya, termasuk. Cuma memang medianya digital. Digital ya, zaman sekarang. Jadi tidak ngurusin relawan di lapangan, tapi relawan digital. Digital ya. Ya. Kita kerja dari kantor aja. Betul. Kita sebarkan gitu. Berarti memang udah banyak timnya ya, Bang ya? Lumayan. Lumayan, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya hampir sama kayak selaku kita konten kreator, hampir sama. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin yang mau belajar mendalami tentang sosial media bisa juga langsung hubungi nanti di sosial media Bang Deddy Rahman ya. Nanti kita bakal letak juga untuk sosial medianya. Nah, kita berlanjut mengenai tentang mungkin agak sedikit membahas tentang politik nih. Di tahun 2024 bagaimana sih politik ini menurut Bang Deddy Rahman? Nah, di tahun 2024 ini memang agak spesial ya. Atau lebih banyak di tahun-tahun sebelumnya atau lebih banyak yang ini di 2020? Keberuntungan di Katapedia ini ya? Keberuntungan sih agak sama karena kalau di tahun-tahun sebelumnya kan setiap tahun. Ini harus dikejar dalam 1 tahun. Oh iya. Untuk menghidupi 5 tahun. Iya. Nah, cuma dari sisi nuansa ya untuk Pilkada 2024 ini memang kalau kita melihat sudah ada kubu-kubu ya, kubu-kubu ini dari kubu dari pemerintah, itu kubu dari oposisi gitu kan ya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi di Pilkada kali ini ada 43 daerah yang calonnya itu adalah kotak kosong gitu. Oh, dan salah satunya Asahan. Nah, ini gimana nih mengenai pembahasan ini? Itu apakah ada memang sejenis skenario atau gimana sih untuk pengamatan Abang Deddy Rahman? Ya, kalau di politik semuanya memang diskenariokan. Oh, di politik. Cuma kalau kita membahas kota kosong, kita cari sisi positifnya dulu. Ya, positifnya dulu ya. Kita kan orang optimis ya. Yeah. Dari sisi positifnya, kalau kota kosong ini berarti bahwa kita menyadari politisi dan partai politik itu lagi kompak-kompaknya. Lagi menyatu-nyatunya gitu kan ya. Sevisi, semisi gitu. Itu lagi menyatu-menyatunya gitu ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan mereka menyatu dalam hal kebaikan. Iya, gitu ya. Itu yang positif yang pertama. Yang kedua, calon kita ini sepertinya adalah orang yang sangat karismatik sehingga tidak ada yang berani melawannya. Terpaksa kotak kosong yang melawannya. Iya. Dan yang ketiga, sisi positifnya adalah ini hemat sekali. Jadi saran saya buat KPUD, tak usahlah diselenggarakan pencoblosan, langsung aja pelantikan. Jadi tidak buang-buang biaya. Iya. Itu positifnya. Kalau pula negatifnya, ya itulah, ini kualitas dari partai politik kita itu yang tidak bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Tidak ada pengkaderan politisi yang layak kemudian untuk jadi eksekutif. Tidak ada kemudian usaha untuk mencari jutaan orang. Ada jutaan orang kan sebenarnya di Asahan ini. Masa dari jutaan orang itu hanya 1 orang yang layak jadi bupati. Yang lain kemana aja gitu kan. Seolah-olah kayak takut berkompetisi enggak sih? Takut berkompetisi gitu kan. Iya. Atau ada yang mau berkompetisi tapi juga ditahan-tahan. Sehingga dibuat kompetisinya itu menjadi sangat-sangat tidak seimbang. Dan ini tidak baik untuk alam demokrasi kita ke depannya. Iya. Anak-anak muda menjadi sangat pesimis jadinya dan apatis dengan politik yang ada di Asahan ini. Nah, itu sisi negatifnya. Yeah. Saya udah fair ya. Berarti sekarang di tahun 2024 membahas tentang politik ini, demokrasi sudah termasuk kritis.
Sudah cukup parah lah menurut Parah, saya. ya? Sudah cukup parah. Apakah ini pandangan juga para politikus atau para pakar politik yang ada di Indonesia? Kalau Bahkan kemudian ada juga tanggapan dari luar negeri kayaknya ya? Ya, kalau beberapa lembaga konsultan politik yang masih memegang idealismenya, saya yakin dia cukup sedih dengan kondisi seperti ini. Iya. Tetapi kalau lembaga politisi itu yang memanfaatkan kondisi ini, mungkin ini saatnya mereka bernari-nari. Saya nggak usah sebutkan ya, lembaga apa aja ya. Iya. Aduh, ini mengenai tentang politik juga, karena kemarin itu sempat juga kita membahas di WA ya. Gimana sih melawan kotak kosong ini gitu kan. Nah, jadi ini Bang Da, ini termasuk orang awam kan. Saya juga kurang paham mengenai tentang politik ini. Jikalau kotak kosong yang menang, itu seperti apa kejadiannya? Jadi kalau aturan yang sudah ada, pertama kalau kotak kosongnya menang, maka akan ditunjuk PLT untuk menduduki posisi kepala daerah tersebut sampai dilakukan pemilihan kembali. Oh, berarti ada pengulangan lagi? Ada pengulangan. Nah, nanti dalam pengulangan ini, itu dibuka lagi, calon-calonnya mulai dibebaskan. Jadi mulai ada jalur independen dibuka. Dan partai-partai juga bisa mencalonkan hal yang baru kembali. Apalagi sekarang kan ada MK 60, itu memungkinkan banyak partai bisa memajukan calonnya, termasuk juga orang-orang yang tidak tertarik sama partai, itu bisa maju melalui jalur independen. Nah, dan itu direncanakan kalau nggak salah 2025. Jadi kalau sampai kotak kosong di Asahan ini menang, maka kita akan pilkada lagi di 2025. 2025. Kalau begitu menarik, saya bisa datang lagi ke sini. Jadi kalau untuk Bang Deddy sendiri nih tertarik menang kotak kosong? Memenangkan kotak kosong. Iya. Gimana ini? Kasihan juga lah, lawannya malu kali nanti kalau kalah. Tapi memang mengenai tentang kotak kosong ini juga bukan hanya di ada nggak sih di daerah lain? Nah, ada 43 daerah di Indonesia sekarang yang melawan kotak kosong. Jadi udah lumayan sakit demokrasi kita ini. Wah, benar sih. Tapi mengenai tentang kotak kosong ini sih kita tidak terlalu banyak berkomentar ya Bang Deddy ya. Janganlah, bahaya. Ya bahaya. Nanti kita nggak dipakai lagi ya. Dan semestinya kita berpikir positif aja. Namun setelah tahu pandangan mengenai tentang seandainya nih kotak kosong menang dan calon independen bakal dibolehkan, berarti partai nggak penting lagi. Nah ini. Nah bisa jadi. Iya kan? Jadi kita nggak perlu punya partai nih, berarti kita bisa juga berdiri. Anak muda mikirnya sadis banget ya. Iya. Mau bubarin partai dia. Nggak bener nggak sih? Gitu nggak sih? Boleh, memungkinkan. Memungkinkan seperti itu. Karena kan bisik-bisiknya kemarin itu juga bakal ada itu tadi kan, kita bisa independen gitu. Ya, betul. Emang miris sih setelah berjalannya pemilihan umum 2024 ini kan. Maka terpikirlah kotak kosong, terpikirlah independen seperti itu ya. Tapi ya ini hanya seolah-olah partai nggak ada ya. Iya. Jadi ini hanya sekedar obrolan santai aja ya Bang ya. Bang, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu untuk Tatapedia dan bisa berkunjung kembali ke kota Kisaran. Karena aslinya memang Kisaran ya Bang ya. Saya kelahiran Tanjung Balai, SD, SMP, SMA di Kisaran. Di Kisaran. Atau ingin terjun lagi ke dunia politik? Saya lebih cocok membantu politisi aja. Politisi lebih mudah ya. Lebih enak mengamatinya gitu ya Bang ya. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua yang nonton. Jadi saya tahu bahwa anak muda sekarang itu banyak yang apatis dengan politik. Tetapi ketahuilah bahwa politik itu menentukan banyak sendi dalam hidup kita ke depannya. Jadi kalau sampai tidak peduli dengan kondisi politik, maka itu akan membahayakan kehidupan kita di masa depannya juga, terutama untuk bermasyarakat dan bernegara. Thank you, Mas Bam. Nah, itu tadi ya, kita juga selaku generasi muda, kita juga harus peduli dengan yang namanya politik. Dan kita harus juga sadar dengan politik. Namun, di zaman sekarang itu, kalau menurut saya pribadi,
pandangan-pandangan politik untuk anak-anak generasi muda zaman sekarang itu, generasi muda lebih kepada egois. Daripada aku nggak dapat uang, ikutin aja lah. Jadinya kayak gitu ya. Tapi ini hanya sekedar pembahasan singkat aja. Dan kembali kita ucapkan terima kasih banyak untuk Abang Deddy Rahman. Sukses selalu untuk Katapedia, dan juga jangan lupa untuk hubungi Bang Deddy Rahman. Bagaimana sih tentang sosial media di politik ini seperti apa? Jadi kayak konsultan gitu lah, tanya-tanya gitu. Yeah. Nah, terima kasih banyak ya Bang. Siap. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.